Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Opa Oma, sahabat PKLU dimanapun berada. Hari ini Rabu 14 Desember 2022, kita berjumpa lagi dalam program Saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Kali ini akan disampaikan oleh saya, Luis Mas Paitela Manuhutu, anggota PKLU GPIB Jemaat Gracia Bekasi. Bapak Ibu, Opa Oma sekalian, sebelum kita berdoa, marilah kita memuji Tuhan. Mari kita berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Allah Bapa di surga, yang kami sapa dan kenal di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih Engkau berkenan memberikan segala berkat dan perlindungan-Mu dari malam hari hingga pagi ini. Kembali kami boleh bangun dengan tubuh yang segar dan kekuatan baru untuk menjalani hari-hari baru yang Engkau anugerahkan bagi kami. Bapa, pada kesempatan pagi hari ini kami hendak membaca Alkitab dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Untuk itu kami mohon, bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti dan juga taat melakukan di keseharian kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi hari ini bersama kita membaca kitab Perjanjian Lama, terambil dari Yeremia 31 ayat 29 sampai 31. Pada waktu itu, orang tidak akan berkata lagi, "Ayah-ayah makan buah mentah," dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Melainkan, setiap orang akan mati karena kesalahannya sendiri. Setiap manusia yang makan buah mentah, giginya sendiri menjadi ngilu. Demikianlah firman Tuhan. Renungan pagi ini bertema sebab akibat. Bak orang yang busuk tak tahu akan baunya, laksana udang tak tahu akan bungkuknya. Demikianlah yang terjadi dalam kehidupan mereka yang selalu menanggungkan kesalahan yang diperbuatnya kepada orang lain. Mereka tidak memikirkan tindakannya apakah mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau tidak. Yang ada di pikirannya adalah bagaimana mendapatkan kesenangan pribadi. Perilaku inilah yang terjadi dalam kehidupan orang Israel. Orang tua melakukan kesalahan, tetapi anaklah yang menanggung hukumannya. Mereka menikmati hidup, namun yang menanggung beban adalah keturunannya. Berdasarkan hal ini, maka Tuhan menyampaikan bahwa pada waktu Tuhan memulihkan bangsa itu, maka setiap orang akan menanggung hasil dari perbuatannya sendiri. Tidak akan ada orang lain yang berbagi beban dengannya. Di pagi ini, maka firman Tuhan mengajarkan kita
bahwa dalam menjalani kehidupan berupayalah tidak merugikan orang lain dan mencari keuntungan di dalamnya, tetapi hiduplah dalam perkenanan Tuhan dan bermanfaatlah bagi orang-orang di sekitar kita, bahwa keadilan Tuhan pasti akan nyata, sehingga suatu saat apa yang kita perbuat akan kita tanggung akibatnya. Tidak akan ada orang lain yang kemudian akan menanggung kesalahan kita. Setiap orang kelak mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai waktu Tuhan. Kiranya sepanjang hari hidup kita diwarnai dengan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan berkat bagi sesama juga diri pribadi, sehingga di kehidupan mendatang kita terus menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita, terlebih untuk persekutuan yang membawa damai. Sebab ketika kita melakukan kebaikan itu akan menular, sedangkan ketika kita melakukan kesalahan akan merugikan diri bahkan orang lain. Ingatlah bahwa Tuhan yang kita sembah adalah sumber sukacita dan kebaikan, maka nyatakan sukacita dan kebaikan itu dimanapun engkau berada. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Biarlah firman-Mu yang kami baca dan dengar ini dapat merema di hati kami semua, sehingga iman kepercayaan kami padamu makin terus bertumbuh dan berkembang. Layakkanlah kami para opa oma kaum lanjut usia untuk menjadi saksi-Mu di kehidupan pribadi kami, agar orang lain dapat melihat bahwa Tuhan ada di dalam kami dan kami di dalam-Mu. Dimanapun kami seluruh anggota PKLU berada, Tuhan, tolong mampukan kami untuk tidak merugikan atau menyusahkan orang lain, tapi justru hidup pribadi kami membawa kedamaian, sukacita, dan Tuhan jadikan kami sebagai saluran berkat-Mu bagi sesama yang membutuhkannya. Tuhan, ampunilah segala dosa kesalahan kami, karena kami seringkali lambat mendengar dan cepat berkata-kata. Ajarkanlah kami untuk bisa memiliki hati yang lembut, sabar, peka dengan kondisi lingkungan dan orang di sekitar kami. Tuhan, tolong tiliklah seluruh Bapak, Ibu, Opa, Oma, kaum lanjut usia dimanapun berada. Jika pada saat ini ada Opa, Oma yang sakit dan mengalami keremahan tubuh, dirawat di rumah atau dalam perawatan rumah sakit, biarlah Tuhan jamah dan sembuhkan setiap organ tubuhnya melalui setiap obat-obatan atau peralatan medis yang digunakannya. Jika saat ini kan ada kaum lanjut usia yang merasa sedih sendiri karena telah ditinggal selamanya oleh orang-orang yang dikasihinya, kiranya mereka selalu ingat bahwa Tuhan Yesus adalah sahabat sejati yang dapat diandalkan karena selalu setia menyertai,
memberkati dan menopang hidupnya. Tuhan berkati dan berilah kesehatan yang prima bagi setiap anggota Dewan PKLU GPIB, agar mereka dapat melaksanakan tugas tanggung jawab panggilannya dengan sukacita bersama seluruh Pelkat PKLU GPIB dimanapun berada, dalam melaksanakan serta mengembangkan program-program yang telah dirancang untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Berkati dan lindungilah Bapak Presiden Joko Widodo, para menteri, seluruh aparat pemerintahannya, mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi di seluruh pelosok tanah air Indonesia. Berikanlah kepada mereka rasa takut akan Engkau ya Tuhan, agar mereka mampu menjalankan roda pemerintahan ini dengan bijaksana, adil, jujur, rela bekerja keras, serta peduli akan nasib dan masa depan bangsa Indonesia, sehingga terciptalah negara kami yang aman, adil, makmur, dan damai sejahtera. Bapa yang Maha Pengasih, tolong selamatkan, lindungi dan jauhkanlah bangsa dan negara kami dari sekelompok orang-orang yang ingin memecah belahkan rasa persekutuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Tuhan berkati ini. Meskipun di lingkungan di sekitar kami masing-masing berbeda suku, bangsa, dan agama, kiranya Tuhan berkenan membentuk bangsa kami agar memiliki hati yang penuh kasih sebagai saudara sebangsa dan setanah air di bumi Indonesia yang kami cintai ini, sehingga perdamaian dapat diciptakan di antara orang-orang yang sedang bersengketa dan rasa aman, damai, sejahtera dapat dinikmati dalam negara kami ini. Bapa, kami juga berdoa bagi orang-orang yang tinggal di daerah-daerah yang saat ini terkena bencana alam, gempa bumi, longsornya tanah yang labil, letusan gunung berapi, banjir, dan berbagai bencana lainnya. Berikanlah pertolongan dan jalan keluar bagi masalah yang ada ini. Bapa, dengarlah permohonan kami ini dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Opa, Oma, seluruh anggota PKLU GPIB dimanapun berada, terima kasih atas perhatiannya telah mengikuti program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi setiap langkah kehidupan kita masing-masing.